melihat surgaku? Mereka menjawab, tentu mereka lebih semangat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allah bertanya lagi, mada yakhafun, apa yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, yakhafuna adabak, mereka takut dengan adabmu ya Allah. Allah bertanya lagi, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat adabku? Mereka menjawab, la ma ra'auha, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihatnya. Allah bertanya lagi, kaifa idza ra'auha, bagaimana andaikan mereka pernah melihatnya? Mereka menjawab, tentu mereka semakin takut untuk bermaksiat kepadamu ya Rabb. Allah kemudian berkata, ushirukum anni qad ghafartu lahum. Saya mempersaksikan mereka di hadapan kalian, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan berada di majelis zikir. Di antara malaikat ada yang mengatakan, ya Rabb, inna fihi fulan lahu hajah. Ya Allah, di antara yang hadir ada fulan, dia memiliki kebutuhan yang lain. Dia cuma kebetulan berada di tempat itu. Mungkin ada janjiannya dengan orang lain yang mengatakan kita ketemu di masjid misalnya. Atau mungkin ada yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Atau mungkin ada yang membersihkan ya toilet atau teras masjid di sekitar kita yang tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan apa yang kita sajikan pada malam hari ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Haula'i qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah kaum di mana orang-orang yang bersama dengan mereka tidak akan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah, hafathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang yang mencari dunia dan isinya. Sehingga Nabi dalam hadis pernah menyampaikan kepada para sahabat, tak seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, sampai anda ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hatta ana illa ayataghammadani Allah Azza wa Jalla bi rahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala mematikan aku dengan rahmat-Nya. Dan menghadiri majelis ilmu sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menyebutkan tentang keadaan manusia di dunia ini, ada yang dilebihkan dari sisi rezeki, ada yang disempitkan rezekinya, ada yang menjadi atasan, kemudian ada yang menjadi bawahan. Allah menutupnya bahwasanya yang paling baik adalah rahmat Allah. Sebagaimana firman-Nya, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu wahai Muhammad? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah sesungguhnya yang membagikan kehidupan mereka di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, ada yang kami angkat sebahagian dari mereka dan ada yang kami rendahkan derajatnya. Wa yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, ada yang dilayani, ada yang menjadi pelayan. Tetapi Allah menutup firman-Nya, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Tapi ketahuilah, sesungguhnya rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang yang mencari dunia dan isinya. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi ma'indah. Allah akan menyebut nama orang yang berada di tempat itu, di tempat yang paling mulia di hadapan para malaikat. Dalam hadis Qudsi Allah berfirman, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan min. Barang siapa yang menyebutku di satu tempat, maka aku akan menyebutnya di tempat yang lebih baik dari tempat tersebut. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, ayat ikhwan al-karim, alamat kecintaan Allah yang ketiga adalah lihat dengan siapa ia berteman. Kita tentu alhamdulillah bersama dengan orang-orang saleh. Walaupun mungkin kesalehan kita tidak sama dengan saudara-saudara. Mungkin ada yang merasa minder, dia mengatakan saya malu karena saya tidak termasuk seperti fulan yang multazim, masya Allah. Ingat, jamaah rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbus salihin wa lastu minhum wa arju an anala minhum syafa'ah. Saya cinta orang-orang saleh, kata beliau, walaupun saya tidak termasuk golongan mereka. Subhanallah. Kalau saja Imam Syafi'i berkata seperti itu, apa yang kita katakan tentang diri kita? Beliau berkata, uhibbus salihin, saya cinta orang-orang saleh, wa lastu minhum, walaupun saya tidak termasuk golongan mereka, tetapi kata beliau, wa arju an anala minhum syafa'ah. Namun saya berharap semoga saya mendapatkan syafaat dari mereka di hari kiamat. Oleh karena Al-Hasan al-Basri mengatakan, berbanggalah teman-teman dan orang-orang saleh, karena ia akan mencarimu di hari kiamat.
tidak ada nikmat yang paling besar yang membuat aku bahagia setelah keislaman dari perkataan Nabi SAW, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Karena saya cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar As-Siddiq, cinta Umar, tapi amalan saya tidak sama dengan mereka. Namun semoga dengan kecintaan saya kepada mereka, Allah berkenan mengumpulkan saya di hari kiamat bersama dengan mereka. Subhanallah. Dan orang yang beriman sekali lagi saling memberi syafaat antara yang satu dengan yang lain di hari kiamat. Apa dalilnya? Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang menggambarkan penyesalan dan perkataan orang kafir di hari kiamat. Mereka berkata, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Mengapa tidak ada yang memberikan syafaat kepada kami pada hari ini dan tidak ada teman yang membantu kami? Kata para ulama tafsir, itu mereka ucapkan ketika mereka ingin melihat orang-orang yang beriman saling memberi syafaat antara yang satu dengan yang lain. Subhanallah. Jadi, mari kita gabungkan diri kita bersama dengan orang-orang saleh, ikhwan akarim, ya, agar kemudian kita dibangkitkan bersama dengan mereka di hari kiamat. Dan bukankah ini yang senantiasa kita minta dalam salat-salat kita? Dalam surah Al-Fatihah kita membaca, "Ihdinas siratal mustaqim", ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla? Dijelaskan dalam surah An-Nisa. Wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Jadi sudah nyambung dengan Al-Fatihah. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Dan kata Allah dalam surah An-Nisa, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang syahid, was-salihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Inilah ikhwan akarim barakallahu fikum, beberapa hal yang kita sampaikan sebagai wujud at-tahadduts bi ni'mah, ceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan insyaallah. Ya, dan sebagaimana kita berada di masjid ini yang bernama Masjid Al-Musafirin, masjid orang-orang yang musafir, yang para bujang-bujang lokal, masya Allah. Dan subhanallah, saya teringat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang beliau mengatakan, "Kun fi dunya ka'annaka gharib atau 'abiru sabil." Hiduplah di dunia, jazakallahu khair. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau adalah, ya, orang yang asing. Kita asing di tempat ini, ya, bukan di kampung kita. Awabiru sabil, atau orang yang musafir. Ya, dan kata Al-Hasan Al-Basri, subhanallah, ini mengingatkan saya, nama masjid ini mengingatkan saya dengan perkataan beliau, orang yang beriman nanti ketika meninggal dunia kembali kepada Tuhannya seperti musafir yang kembali kepada keluarganya. Bagaimana kalau kita dapat cuti? Subhanallah. Kayak ikhwan tadi mengatakan, alhamdulillah kita di sini Ustaz seperti pengantin baru terus. Kalau pulang ke keluarganya, begitulah kegembiraan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala apa yang kita ucapkan dan kita dengarkan khalisatan wajhi untuk mengharapkan wajahnya insyaallah dan kedepannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.